Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amalia Wulandari, NIM 25661217 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Akan melaksanakan praktek uji kinerja guru di SMP PGI Bojong kelas 9 dengan materi teks deskripsi demi keluarga di bab 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di materi demi keluarga. Sebelum dipimpin doa, Ibu akan ice breakingnya. Siap berdoa ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4. Dipimpin oleh Zamir sebagai ketua kelas. Bersiap. Dimulai. Sudah makan siang? Sudah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Reva kenapa? Izin. Dava? Sakit. Lalu Arya? Sakit. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan Reva besok bisa masuk kembali. Perasaan kalian hari ini gimana? Senang. Apalagi? Kenapa deg-degan? Ibu akan ngecek kesiapan kalian. Coba berdiri semua. Dipakai gesper belum? Pakai gesper. Rapi ya. Masukin semua ya bajunya. Kesepakatan kelas. Jadi selama belajar ya nanti dilarang untuk keluar untuk buang air kecil karena menyimak pembelajaran hari ini. Untuk motivasinya kalian harus ya, sebelum ke pembelajaran akan menyanyikan lagu Berdiri Dulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita. Oke, duduk semua. Setelah mendengarkan lagu tadi, kita diwajibkan untuk mempunyai rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Ibu bacakan ya, dengan menanyakan 4 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama dalam penulisan? Lalu, apa ciri-ciri sudut pandang orang pertama? Yang ketiga, ada struktur teks deskripsi. Lalu ada deskripsikan di dalam pikiran kalian siapa saja orang tersayang di dalam keluarga. Dan yang terakhir, yaitu bisa keluarganya kalian ya, ayah, ibu. Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya. Ada empat. Yang pertama, kalian akan melakukan pertanyaan pemantik dan diagnostik kognitif. Lalu yang kedua ada melalui video.
peserta didik mengaitkan materi teks deskripsi. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan gagasan, unsur kebahasaan, dan informasi visual di teks deskripsi. Lalu yang keempat, mengevaluasi, menyajikan, dan mempresentasikan berbagai hasil karya kelompok berwujud teks deskripsi visual. Kita akan memahami tentang cara membuat poster teks deskripsi menggunakan media online, yaitu asesmen diagnostiknya. Nanti akan Ibu bentuk 5 kelompok. Checklist ya. Sudah? Nanti silakan kalian checklist. Sudah? Oh sudah. Oke. Kasih. Sudah nak? Jadi 5 sesuai dengan tingkat kecerdasan ya. Ada cerdas dan cukup cerdas. Jadi yang kalian sudah duduk ini akan menjadi kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini Ibu akan memberikan kalian tentang video teks deskripsi berupa keluarga ya, keluarga inti. Disimak dulu ya. Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dengan ayah tidak seharus biasanya, tapi ayah tetap berbagi pada orang yang lebih membutuhkan. Sambil disimak ya. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama. Ini adalah keluarga. Dari video yang tadi tentang keluarga inti, tentang seorang anak yang seperti apa kepada ayahnya. Bangga. Biarpun ayahnya seorang penjual tukang roti, tetap bangga. Yang tadi kalian simak, ada nggak sih kata ganti aku? Tadi dia pakai aku atau kamu? Aku. Nanti akan kita pelajari aku itu ya. Lanjut lagi, di sini ada contoh video lirik dari jenis teks deskripsi. Ibu minta kalian untuk bernyanyi. Suaranya yang kenceng ya anak-anak. Yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak sayang, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Gimana lagu nyanyinya? Seru. Udah terpancing nggak tentang keluarganya? Terfikirkan siapa yang akan kalian imajinasikan nanti tentang keluarga? Sudah. Ini kita balik lagi ke materi. Apa itu teks deskripsi dan mengapa sangat penting untuk menggambarkan objek dengan jelas? Di sini ada pengertiannya. Di buku kalian juga ada. Teks deskripsi adalah yang menggambarkan suatu objek, tempat, manusia, hewan,
suasana, atau peristiwa secara detail dan jelas. Teks yang digambarkan itu biasanya berupa ciri-ciri suatu objek, bau, sifat, suara, suatu objek. Tujuan teks deskripsi di sini memberikan gambaran secara jelas berupa orang, tempat, benda, atau peristiwa. Hal ini membantu pembaca memahami konteks dan detail dari objek yang dideskripsikan. Lanjut di struktur. Seperti yang kalian ketahui, ada di buku tulis kalian juga tentang struktur teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama ada identifikasi, pernyataan umum. Itu gambaran umum dari suatu objek, pengertian atau penjelasan dari objek tersebut. Ada deskripsi bagian, ciri-ciri, rincian, deskripsikan suatu sifat, ciri-ciri, sifat, penampakan, dan lain-lain dari objek tersebut. Terakhir ada simpulan atau kesimpulan penutup. Berisi kesan kalian, pendapat kalian, dan penilaian kalian terhadap objek yang kalian pilih. Karena objek yang kita pilih adalah tentang keluarga, jadi objek kalian yaitu tentang keluarga. Unsur kebahasaan yang kalian akan analisis nanti. Ada yang pertama ide pokok, ada gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf, lalu ada ide pendukung, kalimat penjelas yang memperkuat dan melengkapi ide pokok. Ada kata hubung atau konjungsi, kata yang menghubungkan rincian. Contoh, bunga itu kecil tetapi sangat harum, tapi termasuk ke dalam kata hubung. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Ada aku, saya, dan daku. Lalu ada makna lirik yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa untuk menciptakan gambaran hidup bagi pembaca atau pendengar. Gimana, paham nggak? Lalu ini ada 5. Sesuai sama kelompok. Ibu sudah membagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok teks keluarga inti, teks keluarga besar, teks lirik lagu, teks diari, lalu terakhir teks acara keluarga. Keluarga inti kelompok 1 Rauf Zamir. Keluarga besar Meriska. Kelompok yang lirik lagu Ibel. Diary Rato ya. Acara keluarga Kaneza. 5 kelompok ini nanti akan kita analisis ya. Di sini ada pengertian dari keluarga. Itu ada keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Teks deskripsi keluarga menjadi subjek yang kaya untuk dieksplorasi mulai dari interaksi hingga suasana rumah. Sebelah sana ada keluarga inti. Inti hanya ayah, ibu, dan anak. Nah, ini ada contoh teks deskripsi yang udah dianalisis, yaitu keluarga besar. Di ciri-cirinya ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan aku. Lalu di sini ibu senang memasak sup kesukaanku. Ada wortel, brokoli, jamur, dan simak paragraf keempat. Di sini ada kakek mengajakku ke museum. Kakek dimaksud adalah keluarga besar. Yang kamu analisis adalah kata gantinya dari unsur kebahasaan tadi. Ada sudut pandangnya, ada kata hubung atau konjungsinya. Ada nggak konjungsi? Ada ke di sini. Ada dari. Di sini keluarga intinya sama seperti tadi. Kamu menganalisis unsur bahasanya lagi. Ada konjungsi, ada kata ganti. Nah, ini yang kalian analisis. Buat dulu dari di Canva, buat lalu analisis ada kata ganti tunggal pertama. Kata ganti orang tunggal pertama. Saya, aku, daku. Nah, ini ada contoh dari tema keluarga saya. Di sini ada contoh dari teks diary. Nah, juga ada acara keluarga tentang berkemah. Jadi nanti kamu kan udah buat teks. Pokok itu adalah hal utama yang ingin disampaikan karena ide pokok disebut gagasan utama atau pikiran utama. Biasanya berada di awal paragraf, di paragraf 1. Lalu ide pendukung di mana, Bu? Pendukung ada di akhir. Pelengkap, dia melengkapi ide pokok. Mencari ide pokok, cari di awal, di paragraf pertama paling atas. Coba dibuka handphonenya, buka Canva. Sudah mulai buka Canva dan menganalisis dan membuat teks yang kalian pilih tadi.
Kelompok ini tentang keluarga besar, ini tentang keluarga, ini lirik lagu, ini diary, dan yang kelompok satu tentang keluarga. Ya, gimana? Ada yang sulit nggak? Apa itu? Udah ada yang paham nggak sebelum mengerjakan di Canva? Nah, Ibu kasih waktu, silakan mengerjakan. Boleh bantuannya buka buku paket ya. Buku paketnya ada, silakan cari. Nanti siap-siap untuk presentasi ya. Coba dibuka Canva-nya, layarnya diterangin. Coba Canva-nya biar jelas. Silakan dibuat. Ke link yang Ibu udah share ya di grup ya. Upload hasilnya ke link tersebut. Sambil diskusi ya sama teman-temannya. Boleh cari dari public figure yang suka, kalian jadiin panutan. Boleh dari lirik lagu yang kalian suka lagi ya. Oh iya, gimana? Ini kalau ini begini. Oh iya, bisa. Oh, bisa. Bisa. Makasih. Iya, siapin nanti buat ini ya, maju ya. Siapa MC-nya? Ya, Bu. Dianalisis ya, Kanes. Nanti MC, perkenalan diri teman-teman. Nanti yang udah kita presentasi ya. Iya, Meris. Oh, boleh. Kamu analisis habis itu ya. Per paragrafnya. Iya. Oh iya, dikirim ke link. Ada yang sudah selesai siap presentasi? Kelompoknya Nadia ya, maju silakan presentasi. Bawa hasil karyanya sambil Ibu cek ya di sini ya. Ini hasil kalian ya. Sudah masuk. Nah, coba berdiri, jangan menutupi ini. Ada yang di sini, ada yang di sana. Ya, sini. Silakan Ibu sebelah sana deh. Nunggu 30. Nah, Ibu di sini. Nah, Kayla sini nak, Kayla sini. Nah, coba presentasi. Ayo teman-teman lihat ya. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu Keluargaku dalam versi diary. Nah, ini adalah hasil poster Canva kami yang telah kami buat, yang dimana di sini telah tersusun dalam 4 paragraf. Kami akan menganalisis tentang kata ganti dan juga sudut pandang orang pertama. Dalam paragraf pertama, waktu yang ditunggu-tunggu olehku, bukan karena libur sekolah, tetapi karena ayah dan ibu akan berada di rumah sendirian. Ada terdapat kata ganti ku atau daku dengan ayah dan juga ibu. Dengan sudut pandang pertama yaitu adalah daku. Di paragraf kedua ada pagi itu mentari bersinar. Disimak ya. Menyinari rumah kecilku. Aku terbangun dan tersenyum menatap wajah damai adik yang masih terlelap di sebelahku. 4 kata ganti daku sebanyak 2 kali dengan aku dan juga adik, yang dimana sudut pandang pertamanya adalah aku. Kami juga menganalisis 3 paragraf dengan kata ganti berupa aku, adik, ibu, dan keluarga. Sudut pandangnya yaitu aku. Kami juga menganalisis paragraf keempat dengan kata ganti berupa ayah, ibu, ku, aku. Sudut pandangnya yaitu aku dan ibu atau beliau. Maaf karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok yang selanjutnya, kelompok 1. Silakan maju ke keluarga besar. Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Maulana. Kami di sini ingin Mempresentasikan mempresentasikan tentang menganalisis sudut pandang. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan dari rekan-rekan kami yang ada di depan sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Maulana. Nama saya Raul. Nama saya Randy. Nama saya Ibnu Marim. Ini kita akan mempresentasikan atau menganalisis sudut pandang dalam tes yang kita buat dan berhitungan keluarga dan kita akan mengambil contoh sahabat itu yaitu keluarga Muhammad At-Tamimi. dilihat ya di pada teks Paragraf pertama. Boleh dibacakan nggak apa-apa? Perkenalkan, namaku Muhammad Adnu Halilintar. Aku dikenal sebagai pura anak pertama dari 11 bersaudara. Aku lahir dari pasangan Halilintar, Anuvia Asmit, dan Lenggoni Farouk.
Keluargaku memiliki julukan Geng Halilintar. Sebagai anak tertua, Tertua, aku menjadi saksi perjuangan kedua orang tuaku. Aku bangga sempat berjualan roti dan sandwich. sandwich saat masih duduk di bangku SD. Jadi SD udah dikasih uang saku. Aku berdagang di sekolah dan uangnya yang menghasilkan membuatku terpaksa harus putus sekolah. Membuat akun YouTube. Analisisnya, Kalimat pertama, sebagai anak kedua, aku menjadi satu. Kata aku merupakan sudut pandang kata pertama atau saya, aku, sebagai kalimat selanjutnya juga bisa lanjut. Lalu keluargaku pindah ke Malaysia. Keluargaku atau ku juga merupakan sudut pandang jenis kata tunggal pertama. oke. Pada kalimat bertanya, Istri Koirunisa mau bertanya. Oh, kenapa kalian memilih? dan merupakan keluarga yang sangat menginspirasi bagi kita. Karena menginspirasi katanya ya. Kelompok Kaneza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu geser. Ibu mulai isi ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Dengan saya, Ketua Kelompok Kaneza Delviana Syabel, dan rekan saya yang bernama yang telah kami analisis yang bernama bahwa aku begitu orang tuaku dan ingin terus hidup bersama orang tuaku. Kan ketahuan satu adalah saya kehilangan kedua orang tuaku. Analisisnya tuh ada ku, ada dan, konjungsi kan? Aku, Heeh. ku, dan ku. Termasuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal. Itu saja presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Presentasi ke depan setelah Ibu lihat tadi yang sudah kalian kerjakan ini ya. Tadi mendemonstrasikan, terus kalian juga membuka Canva, kalian mengedit di Canva. Sudah bisa menggunakan Canva? Gimana, menyenangkan nggak gunain Canva? Bareng-bareng sama temannya berdiskusi ya, berdiskusi dan menyajikan hasil poster. Poster tersebut di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kerjakan asesmen sumatifnya, dibaca baik-baik ya asesmen sumatifnya ya, dicek ya. Sudah, sini. Udah nak? Oh, gimana soalnya? Mudah gak? Mudah. Setelah kalian mempelajari, berarti kalian sudah bisa ya. Hari ini. Terus nanti Ibu minta kalian untuk mengisi refleksi juga ya, sama membuat gambar di depan ya. Sini ada refleksi bermanfaat. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian jadi mengetahui tentang public figure yang bukan hanya seorang public figure biasa, tapi dia juga punya nilai plus yang bisa kalian jadikan contoh yang baik ya. Berarti juga bisa menganalisis kalimat. Apakah belajar dengan cara berkelompok membantu kalian bisa menutupi kekurangan temannya satu sama lain ya? Apa semua temanmu mau menerima dalam kelompok belajarmu? Mau. Berarti teman-temannya tidak ada egois ya? Tidak. Mau saling bareng-bareng gitu ya? Apakah belajar menulis teks deskripsi mudah? Mudah ya. Boleh mudah ya. Kalian berarti udah bisa nih diminta untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu ya. Yang suka diskusi sama temennya, menjelaskan detail. Misalnya saya kemarin habis jalan-jalan dari puncak, terus saya menjelaskan tuh puncak tuh seperti apa di sana sama teman-teman yang gimana. Kamu cerita ke temannya detail. Berarti kalian udah mentransfer ilmu. Kesulitannya apa? Kayak tadi tentang analisis unsur kebahasaan sama di dalamnya ada kata konjungsi ya. Jadi nanti
PR-nya banget. Kalian harus mempelajari itu lagi di pertemuan selanjutnya. Apakah kamu ingin mempraktekkan menulis teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya ada yang punya diary? Punya, kalau cewek pasti punya ya. Diary kamu memakai kata aku atau saya? Aku. Ibu minta kamu nanti ada 2 orang yang maju. Yang mau? Oh iya, silakan, Kaneza. Boleh dilihat ya, Kaneza sedang melaksanakan refleksi yang sebelum pembelajaran. Di situ dia ada senyumnya jadi turun, jadi sedih ya, garis miring. Ada air mata juga tuh. Berarti di sini masih belum paham ya? Bingung ya, Nak? Sebelum pembelajaran masih bingung. Terima kasih Kaneza, silakan duduk. Yang sesudah. Ini sesudah. Makasih ya Ibel. Boleh diskusi sama temannya. Selesai? Sini ibu kumpulin ya. Tentang teks deskripsi. Tadi arti dari teks deskripsi apa? Apa Rato? Tempat atau peristiwa secara terperinci kepada orang yang membacanya. Oke. Tersebut bisa merasakan peristiwa secara langsung yang digambarkan oleh penulis. Oke, tepuk tangan untuk ada nggak yang nambah lagi? Tentang jenis teks deskripsi. Oh, jenis teks tadi ada 5 ya. Yang pertama ada keluarga inti, teks keluarga inti, teks keluarga besar, teks diary, teks video lirik, sama teks acara keluarga. Umpan baliknya. Pelajaran hari ini sangat sistematis, menantang, dan kita semua antusias dalam bercerita. Tepuk tangan untuk Rauf. Ya, kesimpulan dari teks deskripsi, kalian buka buku paketnya lagi. Teks deskripsi mengandung unsur emosi, seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek tersebut yang dipaparkannya. Tujuannya adalah memerinci dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis dari aku. Aku di sini berarti termasuk ke dalam kata ganti pertama ya. Kata ganti pertama. Terus ada konjungsinya nggak? Ada ya. Sebelum ibu tutup, masih tentang ide pokok dan letak ide pendukung. Lalu kalian akan pelajari tentang kohesi dan koherensi. Kita akan tutup, tapi kalian rapiin dulu buku-bukunya. Kan ice breaking dulu ya. Tahu lagu Kalau Kau Suka Hati tepuk tangan? Kita akan bernyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Kalau kau mau tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk tertib senyum manis, selalu pulang. Satu kali lagi ya, biar lagi ya. 1 kali lagi. Kalau kau mau pulang duduk tertib, tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk tertib senyum manis, lalu pulang. Oke, kita dipimpin oleh Zamir ketua kelas ya. Doa pulang, pelan-pelan bacanya ya. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.